Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Yunanto dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 2005114436. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah Sejarah Masa Islam di Indonesia. Yang pertama, soalnya adalah terangkan secara singkat dan jelas tentang peradaban Islam Nusantara yang juga menampilkan ciri-ciri dan karakter yang khas relatif berbeda dengan peradaban Islam di berbagai wilayah peradaban Islam lainnya selain dari Nusantara. Jawabannya adalah Islam masuk sejak abad ke-7 Masehi. Terdapat 3 teori yang mengenai proses masuknya Islam. Yang pertama adalah teori Gujarat, di mana pembawanya dari teori Gujarat ini adalah Snok Horonje. Katanya Islam ini datang adanya terjalin lama dengan pedagang India atau di Gujarat. Kedua adalah teori Persia. Pembawaannya adalah pedagang dari Persia. Peletak dasar teori ini adalah Husain Jajiningrat, yang dimana bukti adanya tradisi peringatan 10 Muharram seperti di Minangkabau, di Jawa Tengah, dan daerah lainnya. Ketiga, teori Mekah yang dicetus oleh Profesor Buya Hamka. Katanya berasal dari pedagang Arab. Proses islamisasinya dengan cara berdagang, perkawinan, pendidikan, politik, dan kesenian. Adapun ciri khas di Nusantara adalah kerajaan-kerajaan Islam pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian ketika di abad ke-13 yang disebarkan oleh Wali Songo, yang dimana adanya akulturasi budaya dengan di Indonesia, misalnya penyebaran dengan wayang, taklid tahlilan, peringatan 7 hari kematian, arsitektur bangunan seperti Masjid Demak di Jawa Tengah. Soalan kedua, coba saudara sebutkan dan jelaskan bagaimana hasil proses akulturasi di antara kebudayaan pra-Islam dengan ketika Islam masuk ke Nusantara dalam bentuk fisik dan non-fisik. Jawabannya adalah, adapun proses akulturasi ini dengan mengubah kebiasaan yang dilakukan oleh penduduk tanah Jawa menggunakan ajaran Islam seperti ada bacaan doa, Al-Quran, syair petuah Islam sehingga mereka mudah mau masuk Islam. Bentuk fisik akulturasi budaya adalah kesenian wayang, bangunan rumah ibadah yaitu masjid, alat seni seperti gamelan oleh Sunan Bonang, hiburan panggung dengan cerita Islam, sedangkan bentuk akulturasi non fisik seperti kenduri, peringatan 10 hari Muharram, langgam campur sari atau tembang-tembang lagu yang berisi tentang nasihat ataupun ajaran Islam. Kemudian adanya istilah Molimo oleh Sunan Ampel. Yang ketiga, coba saudara jelaskan dan uraikan bagaimana peran ulama dalam kerajaan Islam di Nusantara. Jawabannya adalah, peran ulama dalam kerajaan Islam ialah di mana mereka menjadi satu kelompok sosial yang termasuk elit di kota dengan sejumlah keistimewaannya. Karena ulama memiliki pengetahuan di bidang ilmu keislaman. Dalam bidang hukum, para ulama memegang pusat dalam membuat kebijakan dan menentukan keagamaan umat Islam. Mereka sebagai penghulu di Jawa ataupun di daerah lainnya. Kemudian, ulama juga sebagai wadah musyawarah untuk kerajaan Islam tersebut, baik itu penetapan kekuasaan, wilayah, ataupun pencabutan kedudukan sebagai raja apabila raja mengalami kenyimpangan. Ulama di kerajaan berperan sebagai penerjemah Islam ke dalam sistem budaya Indonesia dan juga ulama sebagai penerjemah bahasa dari orang asing khususnya berbahasa Arab. Selanjutnya soal yang keempat adalah jelaskan apa penyebab timbulnya perang saudara pada Kesultanan Aceh. Sebabnya adalah keruntuhan Sultan Aceh pada abad ke-18 tidak hanya dari Belanda saja, tapi adanya perang saudara yang dilatar belakangi perebutan pewarisan tahta kesultanan. Perang saudara ini pada masa Sultan Alauddin Jauhar Alam Shah pada tahun 1795 sampai 1824 yang mengklaim dengan mengangkat anaknya sebagai Sultan Syaif Alam. Kemudian ada juga pertemuan saudara antara Tuanku Sulaiman dengan Tuanku Ibrahim yang kelak bergelar Sultan Mansur Shah. Selanjutnya yang kelima adalah uraikan serta jelaskan bagaimana perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Jawabannya adalah, adapun bangsa Indonesia pada masa kolonialisme sangat merugikan di bidang ekonomi dan politik. Oleh karena itu, bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap Portugis, VOC, dan masa pemerintah Hindia Belanda. Adapun perlawanan adalah
Perlawanan yang pertama adalah perlawanan terhadap Portugis, yaitu perlawanan Kesultanan Ternate yang di mana Sultan Hairun memimpin perlawanannya. Sayangnya dibunuh oleh Portugis pada tahun 1570. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Babullah yang berhasil mengusir bangsa Portugis di Maluku pada tahun 1575. Selanjutnya adalah perlawanan Kesultanan Demak yang di mana dipimpin oleh Sultan Fatahillah berhasil mengusir bangsa Portugis pada tahun 1527. Kemudian perlawanan Kesultanan Aceh. Perlawanan dimulai pada tahun 1514 sampai 1540 di bawah Sultan Ali Mughayat Shah yang berhasil mengusir bangsa Portugis. Pada masa Sultan Alalun Shah juga menyerang bangsa Portugis di Malaka di tahun 1573 dan 1575. Dan masa Sultan Iskandar Muda menyerang Portugis tahun 1615 sampai dan 1629. Kemudian selanjutnya perlawanan terhadap VOC. Perlawanan Kesultanan Mataram dipimpin oleh Sultan Agung pada tahun 1628. Serangannya gagal, mengakibatkan 1.000 prajurit Mataram gagal dan juga selain itu terkena wabah serta lumbung makanan dimusnahkan oleh VOC. Kemudian perlawanan Kesultanan Goa. Perang Makassar berlangsung selama 3 tahun di bawah Sultan Hasanuddin pada tahun 1666 dan 1669. Kemudian selanjutnya perlawanan Sultan Banten. Sultan Agung terpaksa menyerang kapal VOC karena gangguan politik kerajaan Banten. Kemudian perlawanan Hindia Belanda, yang dimana perlawanan rakyat Maluku yang dilakukan oleh Patimura kepada Hindia Belanda akibatnya praktik monopoli VOC. Yang keenam, uraikan serta jelaskan dengan baik bagaimana kebijakan masa pemerintah Hindia Belanda dalam bidang politik, ekonomi, serta perubahan sosial budaya. Jawabannya adalah, kebijakan masa pemerintah Hindia Belanda memiliki pengaruh bagi Indonesia. Yang pertama adalah politik, yaitu Danlas dan Raffles peta pemerintahan modern. Kedua, Jawa sebagai pusat pemerintahan hukum adat berubah menjadi hukum barat. Kemudian kebijakan diambil raja dicampuri oleh Belanda. Adanya peletak trias politika. Yang kedua adalah pada bidang ekonomi, adanya monopoli perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Hindia Belanda yaitu VOC. Kemudian adanya perekonomian yang bergeser dari pertanian ke industri perkebunan. Kemudian penerapan sistem tanam paksa dan kerja paksa. Dan selanjutnya munculnya perubahan Belanda dan kota-kota baru. Kemudian dikenal sistem ekonomi uang. Yang ketiga adalah bidang sosial, yang dimana adanya sekolah bagi pribumi. Biasanya khusus kaum bangsawan paling dominan. Kemudian adanya budaya berbahasa Belanda di Indonesia, serta serapan kata bahasa Indonesia dan juga proses kegiatan makan-makan. Bahkan pakaian dan bangunan menjadi budaya bangsa Belanda. Kemudian ada selanjutnya lah pada musik keroncong yang berada di kota-kota tua Jakarta. Soal yang ketujuh, masa pergerakan nasional merupakan periode penting dalam perjuangan kemerdekaan. Kenapa demikian? Uraikan pandangan Anda tentang hal tersebut. Jawabannya adalah, pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut satu fase dalam sejarah Indonesia untuk mencapai perjuangan kemerdekaan, yakni pada kurun waktu 1908 sampai 1945. Mengapa 1908 dijadikan tahun awal pergerakan? Karena masa inilah perjuangan dimulai oleh rakyat Indonesia. Timbulnya cita-cita nasional disertai lahirnya organisasi modern pada tahun 1908, menandai lahirnya satu kebangkitan nasional dengan semangat berbeda. Adapun faktor lahirnya pergerakan nasional pertama adalah adanya tekanan dengan penderitaan yang terus-menerus. Adanya rasa senasib yang hidup masa Hindia Belanda, adanya kesadaran nasional. Selain itu, ada juga adanya paham baru yakni liberalisme dan human right. Kemudian diterapkan pendidikan barat dan juga kemenangan Jepang atas Rusia, dan ada pula gerakan pan-islamisme. Dan terakhir adalah pergerakan nasional di Asia seperti India, Filipina, Tiongkok dan banyak lagi negara lainnya.